Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain manajemen jaringan kelompok 8. Di sini terdiri dari Irfan Zuda Judanto Aslam NIM 139, Putu Eka Friska Permatasari NIM 132, Lailatul Fitriana NIM 037, Lu'lu'atul Mukarromah NIM 176, Muhammad Yusuf Al-Faruq NIM 048. Di sini kita membahas tentang TLS dan SSL. Pada pembahasan yang pertama adalah pengertian TLS dan SSL. Yang kedua adalah cara kerja TLS dan SSL. Yang ketiga, kelebihan SSL dan TLS. Yang keempat adalah dampak TLS dan SSL pada CEO. Yang kelima adalah hubungan TLS dan SSL pada HTTPS, serta bagaimana cara memasang TLS dan SSL pada website. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'atul Mukarromah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TLS dan SSL. Dimulai dari apa sih kepanjangan dari TLS dan SSL? Jadi kepanjangan dari TLS itu sendiri merupakan Transport Layer Security. Nah, sedangkan SSL itu merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. Pengertian dari TLS adalah Transport Layer Security yang mengamankan privasi data. TLS ini sendiri merupakan peningkatan kinerja dari SSL, di mana ada sebuah penambahan fungsi keamanan yang tidak terdapat di SSL. Artinya, ada sebuah penambahan fungsi keamanan di mana fungsi tersebut ada di dalam TLS namun tidak ada di SSL. Meskipun demikian, mayoritas perusahaan hosting dan penyedia sertifikat SSL masih saja menggunakan sertifikat SSL daripada sertifikat TSL. Kenapa? Karena mereka tidak ingin memberikan nama baru yang akan membuat bingung pelanggan ataupun pengguna. Jadi, TLS ini merupakan Transport Layer Security, di mana fungsinya menjamin para visitor ataupun menjamin para pengunjung ketika mereka hendak mengirimkan informasi-informasi sensitif dari server ke server. Yang nantinya SSL ini akan menginskripsi ataupun mengunci semua data yang akan ditransfer sehingga tidak akan bisa dicuri ataupun disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan pengertian dari SSL atau Secure Socket Layer adalah standar teknologi keamanan untuk membentuk link terinskripsi ataupun link terkunci antara web server dengan browser yang nantinya akan menjamin semua data yang melaluinya akan tetap aman dan akan tetap bersifat rahasia. Jadi, data yang melalui link SSL ini dari browser dengan web server akan sulit sekali dibaca karena sudah dienkripsi ataupun sudah dikunci, sehingga akan meminimalisir pencurian dan modifikasi data oleh hacker ataupun scammer, bahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cara kerja SSL atau TLS adalah ketika Anda menggunakan SSL atau TLS untuk mengirimkan informasi sensitif secara online, browser dan web server terhubung menggunakan dua kunci yang berbeda untuk membentuk koneksi yang aman, yakni public key dan private key. Pertama, ketika Anda mengunjungi server dengan SSL, web server akan mengirimkan sertifikat SSL atau TLS ke browser sekaligus public key-nya. Browser Anda kemudian akan mengecek status sertifikat SSL atau TLS. Jika SSL valid, maka browser akan mengirimkan jawaban konfirmasi sekaligus memberikan public key browser. Server akan membuat session key. Yang kedua, proses handshake telah terlaksana antara kedua belah pihak.
Kelebihan SSL Secure Socket Layer. SSL menawarkan beberapa tingkat keamanan yang akan membantu administrator mengamankan data yang dikelola, yaitu 1. Authentication. Sistem ini memungkinkan untuk memastikan pesan yang diterima berasal dari user yang memang tersurat. 2. Yaitu confidentiality. Sistem ini memungkinkan untuk dapat melindungi pesan dari orang-orang yang tidak berhak untuk membaca pesan tersebut selama pesan tersebut dikirimkan. 3. Yaitu integrity. Sistem ini dapat memastikan bahwa pesan tersebut asli dan tidak mengalami perubahan data selama perjalanan pengiriman. Muhammad Yusuf Al-Faruq dari kelompok TLS atau SSL NIM 48. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dampak TLS atau SSL pada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kita ambil contoh Google. Nah, apa setelahnya Google sudah menerapkan protokol HTTPS yang itu dikuatkan dari TLS. Apa saja itu? Terdapat 3 lapis keamanan yang dijamin oleh Google, yaitu enskripsi, integritas data, dan autentikasi. Nah, selain itu performa dari website kita juga meningkat. Misalnya dengan membuat import link yang kuat. Namun itu nggak menjamin kita untuk mengetik singkat misalnya. Nah, karena apa? Karena search engine di Google itu juga menggunakan bounce back atau biasa istilahnya website itu sering dikunjungi. Nah, memang SSL berdampak pada performa website dan atau mesin pencarian. Namun itu bukan satu-satunya alasan mengapa kita harus beli SSL. Atau SSL juga bisa dimanfaatkan untuk meraih banyak kepercayaan pelanggan dan meningkatkan SEO. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu lebih mengamankan website dan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Kita tidak perlu menjelaskan bahwa website kita aman, karena di situ sendiri di website kita sudah ada TLS atau SSL. Dari biasanya performa website atau situs yang sudah diterapkan TLS itu akan lebih meningkat daripada website yang tidak ada TLS-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan TLS dan SSL pada HTTPS. Selama setup, kita mengonfigurasikan sertifikat SSL untuk mentransmisikan data menggunakan HTTPS. Dua teknologi ini saling membantu dan bekerja sama sehingga tidak dapat menggunakan hanya salah satunya saja. Jadi, HTTPS ini sebelum diberikan sertifikat SSL namanya adalah HTTP. Dengan adanya sertifikat SSL, maka keamanan HTTPS sangat berbeda dengan HTTP. Jadi, antara HTTPS dan SSL sangat berhubungan karena mereka bekerja sama sehingga tidak dapat menggunakan hanya salah satunya saja. Di sini hubungannya adalah menurut skema gambar yang pertama ini HTTP yang belum diberikan sertifikat SSL. HTTP yang belum diberikan sertifikat SSL cenderung memiliki sifat message forgery, data theft, eavesdropping. Intinya, HTTP yang belum diberikan sertifikat SSL masih bersifat tidak aman. Namun, jika sudah diberikan efek SSL, maka HTTPS ini akan menjadi aman karena SSL ibarat sebagai payung untuk mencegah kebocoran data
dan kejahatan-kejahatan lainnya. HTTPS dengan SSL. Di sini tidak akan ada eavesdropping, sudah dipajak, kemudian tidak akan ada pemalsuan pesan. Karena sertifikat SSL sudah terpercaya, jadi HTTPS menggunakan SSL, data-datanya sudah dibajak, tidak akan ada pemalsuan pesan dan tidak akan ada eavesdropping. Bagaimana cara memasang SSL pada website? Yang pertama adalah dapatkan sertifikat SSL gratis. Sertifikat SSL ini merupakan file-file kecil yang mengikat sebuah kunci kriptografi ke suatu detail organisasi. Cara untuk mendapatkan sertifikat SSL gratis ini ada layanan gratis untuk membuat sertifikat SSL. Beberapa di antaranya adalah Cloudfile dan Script Start SSL. Dan ini layanan yang mudah untuk digunakan adalah Cloudfile. Yang kedua adalah mengimplementasi sertifikat SSL dengan Cloudfile. Caranya adalah yang pertama adalah masuk ke cloudfile.com dan pilih nama situs web kamu. Yang kedua adalah klik tombol kripto di menu bagian atas, kemudian lihat bagian SSL dan set nilai di drop down menu menjadi fleksibel. 4. Jika kamu ingin keamanan yang lebih kuat, bisa memilih full atau full thread. Bedanya dengan fleksibel adalah Cloudfile akan menginskripsi penuh data dan mulai server web ke browser. Full memerlukan sertifikat SSL apa saja, sedangkan full thread membutuhkan sertifikat SSL yang valid. Kemudian cara yang ketiga adalah memindahkan dari HTTP ke HTTPS. Setelah menginstal sertifikat SSL, tugas terakhirmu adalah memindahkan akses situs web kamu dari protokol HTTPS ke HTTPS. Jika situs web kamu menggunakan WordPress, ada 2 plugin yang bisa membantumu untuk ini, yaitu AC HTTPS Redirection dan SSL Insecure Context Fixer. Jika kamu tidak menggunakan WordPress, kamu bisa mengubah file htaccess di server web kamu. Jangan lupa untuk menambahkan versi HTTPS dari web kamu di Google Webmaster. Di sini mengapa? Langkah yang pertama adalah dapatkan sertifikat SSL gratis. Sertifikat SSL dapat didapatkan dengan 2 cara, yakni gratis dan juga berbayar. Berbayar ini kita bisa merogoh kocek dari 500.000 sampai berapa juta atau 1 jutaan per tahunnya. Jadi daripada kita membuang uang untuk ini, kalau ada yang gratis, maka kita memanfaatkan yang gratis saja.